311 2420 150 11. Di sini kami akan melakukan tindakan pengajian MTBS. Tapi sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu MTBS. Berikut videonya. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang MTBS. MTBS singkatan dari Manajemen Terpadu Balita Sakit. Pengertian MTBS adalah suatu pendekatan yang terintegrasi atau terpadu dalam tata laksana balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak usia 0-5 tahun secara menyeluruh. MTBS bukan program kesehatan, tetapi pendekatan atau cara menata laksana balita yang sakit. Kegiatan MTBS merupakan upaya yang ditujukan untuk menurunkan kesakitan dan kematian, sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kesehatan anak balita di unit rawat jalan kesehatan dasar seperti puskesmas, pustu, polindes, poskesdes, dan lain-lain. Bila dilaksanakan dengan baik, upaya ini tergolong lengkap untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang sering disebabkan kematian bayi dan balita. Selamat sore Ibu Des. Selamat sore. Selamat sore. Sore juga, Suster. Ya Ibu, kali ini kita akan melakukan pengkajian MTBS ya Bu ya. Ya. Kali ini kunjungan pertama ya Bu ya. Ya. Nah, tadi kan sudah diperiksa sama suster yang lainnya terkait berat badan dan juga suhu. Ya. Jadi berat badannya tadi adik Ajana ini 9,4 ya Bu ya. Sama suhunya sama apa yang seperti Ibu bilang. Ya. Kalau suhu adik ini 38,4. Oh iya Bu, sebelumnya adik ini masih bisa menyusui Bu? Ya, Ya. Kemudian langsung saja ya Bu ya, saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan demam yang dirasa. Sebelumnya 2 minggu terakhir Ibu melakukan perjalanan ke daerah endemis malaria Bu? Enggak ya. Kemudian demamnya sudah berapa lama Bu? Sudah 3 hari ya. Kemudian sebelumnya pernah sakit malaria dan campak nggak Bu? Pernah ya. Saya mau periksa dulu adiknya ya Bu ya. Suster periksa dulu ya. Ya, sebentar kita lihat perutnya. Oh, ini lihat ini ada apa ini? Lihat ini apa? Oh, nggak ada ya Bu ya. Terus selanjutnya demamnya ini dirasa suka tiba-tiba dari nggak Bu? Ya. Kemudian ada mual dan muntah Bu? Nggak ada. Badannya suka dingin nggak Bu kalau sudah malam hari? Enggak sih. Ya. Kemudian saat BAB Bu, fesesnya berwarna hitam nggak Bu? Normal. Normal ya. Iya. Kemudian Ibu tahu nggak di sekitaran sini itu ada yang Nggak ada ya. Dede Ajura. Ya, bisa periksa sebentar ya. Coba lidahnya dilihat. Coba lidahnya. Mana lidahnya? Oh. Ini coba lihat lidahnya. Mana lidahnya, Dedek? Coba tangannya lihat. Nggak ada ya Bu ya, ruam-ruamnya Bu ya. Kemudian selanjutnya saya terkait imunisasi Bu. Imunisasi adik Azra apa sudah lengkap Bu? Lengkap. Lengkap semua ya, sampai vitamin A juga sudah ya Bu ya. Kemudian kita sudah melakukan kajian MTBS Bu ya. Sekarang saya akan memberikan pengobatan Bu. Nah ini saya memiliki obat paracetamol dengan dosis 500 mg. Yang dimana tadi kan adik Azura sudah diperiksa berat badannya, yaitu 9,4 ya Bu ya. Nah, dimana untuk pemberian obat ini harus dilakukan berdasarkan berat badan. Nah, tadi kan beratnya 9,4, berarti Ibu harus memberikan obat ini satu tablet utuh itu dibagi menjadi 4 gitu ya. Nah, 4 ya Ibu ini ya. Kemudian diberikan ini selama 6 jam sekali ketika panasnya sudah hilang. Nah, mohon izin Ibu, sekarang saya ingin mengedukasi Ibu terkait pemberian nutrisi dan juga cairan. Sebelumnya apa adik Azura masih menyusui Bu? Masih ya. Tapi masih menyusuinya itu berapa kali Bu dalam sehari? Sekarang karena udah mau 2 tahun kali ya. Terus udah jarang sih. Udah jarang ya, nggak terlalu sering. Nah, kemudian bagaimana untuk pola makannya, apakah berubah? Pastilah selama demam ini kan pasti berkurang. Kurang ya. Ya Ibu, saya ingin memberi tahu dulu untuk terkait pemberian nutrisi
ibu akan memberikan makanan itu kalau bisa makanan itu diberikan variasi, menunya berbeda, dan juga kalau bisa dibentuk sesuai dengan karakter, jadi bisa menimbulkan minat ya Bu ya. Kemudian untuk pemberian makanannya sendiri kalau bisa diberikannya 3/4 dalam satu mangkok yang berisi 250 ml ya Bu ya. Kemudian diberikannya itu 3-4 kali sehari dengan tawar makanan sekitar 3 kali ya Bu ya. Kemudian untuk cairannya sendiri, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti hidrasi pada anak, ibu harus tetap memberikan cairan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bisa diselingi dengan memberikan buah atau kuah sayur ya Bu ya, kayak gitu. Kemudian selanjutnya untuk jadwal kunjungan lanjutan, saya akan menjadwalkan ibu untuk 2 hari ke depan kunjungan ulang ya Bu ya. Ya. Tapi jika adik Azura masih demam tinggi melebihi dari yang hari ini misalkan ya Bu ya, atau mengalami tanda gejala yang menunjukkan kebahayaan misalnya seperti kejang atau muntah dengan konsistensi cair atau dengan yang jumlahnya banyak, ibu bisa rujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ini. Baik, di sini saya akan membacakan hasil pengkajian MTBS pada anak A umur 2 tahun. Ditemukan masalah untuk pemeriksaan tanda bahaya umum tidak ada ditemukan. Anak mengalami demam dengan suhu 38,4 derajat Celcius. Sebelumnya tidak ada riwayat perjalanan ke daerah endemis malaria selama 2 minggu terakhir. Demam dirasakan sudah 3 hari sebelumnya dan anak tidak pernah sakit malaria dan campak. Saat diperiksa, tidak ada tanda demam lain dan tidak ada ruang yang menunjukkan sakit campak. Hal ini masuk ke dalam klasifikasi demam bukan malaria. Dan untuk tindakan pengobatan diberikan paracetamol dan memberitahu jadwal kunjungan ulang. Karena demam sudah dirasakan 3 hari, demam tidak mendadak tinggi terus-menerus, badan anak tidak dingin, tidak ada mual dan muntah, dan saat BAB feses keadaan normal. Saat pemeriksaan ekstremitas tidak teraba dingin dan daerah rumah sekitar tidak ada yang menunjukkan terinfeksi DBD. Klasifikasi demam bukan DBD dan tindakan pengobatannya diberikan paracetamol dan memberitahu jadwal kunjungan ulang. Dan untuk pemeriksaan status imunisasi BCG, HB0, polio 1-4, DPT, HB, HIV 1-3, IPV, campak, DPT, HB, HIV lanjutan, campak lanjutan, dan vitamin A sudah lengkap. Kemudian kesimpulan selanjutnya, Suster R memberikan pengobatan berupa obat paracetamol dengan dosis 500 mg dan berdasarkan berat badan yang didapat, maka obat diberikan selama 6 jam sekali setelah demam sudah hilang. Kemudian Suster R memberikan edukasi berupa cairan dan nutrisi dengan menganjurkan ibu untuk tetap menyusui, memberikan makanan yang bervariasi, memberikan makanan kepada anak 3-4 kali dengan selingan waktu, memberikan tawaran makan anak 1-2 kali, dan jangan marah atau jangan paksa anak ketika anak tidak mau makan. Pemberian cairan, ibu harus memberikan cairan yang seimbang dengan kebutuhan anak untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti hidrasi. Selain itu, ibu juga harus memberikan buah dengan kadar air yang cukup dan atau memberikan kuah sayur. Dan ibu dijadwalkan untuk kembali lagi setelah 2 hari. Tetapi jika demam semakin meninggi atau ditandai dengan gejala demam berbahaya lainnya, anak harus dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Halo, nama saya Dian Indah Melani dengan NPM 1831124201500056.